Ajeng Raffiando adalah alumni SMA 6 Jakarta Angkatan 91 yang berprofesi sebagai psikolog. Lulusan Universitas Indonesia ini seringkali diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, webinar, IG Live, Kulwap, podcast, key opinion leader, narasumber di TV terkait dengan dunia psikologi dan kesehatan mental. Menjadi psychologist coach untuk Miss Celebrity SCTV 2015-2017, sebagai kolumnis As Ajeng majalah Mother and Baby 2014-2018, sebagai konselor di LaSalle College International dari 2009 sampai 2017, sebagai psikolog yang menangani program TV Penghuni Rumah Terakhir 2018 sampai 2019, sebagai key opinion leader untuk program Be Brave and Reach Your Dreams Biore, program One Step Ahead Nutrilon, dan yang terkini Ajeng menjadi salah satu mentor pada gerakan #Kejar Mimpi. #Kejar Mimpi sendiri merupakan gerakan sosial yang diinisiasi oleh CIMB Niaga yang memiliki visi membantu generasi muda Indonesia meraih impian serta menerapkan nilai hidup positif. Teman-teman dapat mengunduh aplikasi #Kejar Mimpi untuk bisa mendapatkan aspirasi. Selain mengajar pengembangan kepribadian di Look Modeling School, Ajeng menjadi fasilitator di Talk Inc. yang merupakan institusi edukasi berfokus pada kemampuan komunikasi. Mengajar di bidang program Boosting Confidence and Public Speaking, pengalamannya bergabung bersama Talk Inc. dimulai sejak 2015 yang lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Ajeng Raffiando menerima klien yang mengalami gangguan psikologis melalui praktek konseling anak, remaja, dewasa, dan keluarga di Teman Hati Konseling dan Pulih at the Peak di Jalan Brawijaya. Ajeng berpengalaman di bidang konseling, pelatihan, asesmen, serta pengembangan diri selama lebih dari 20 tahun. Saat masih duduk di bangku SMA, Ajeng Raffiando mengambil jurusan A3 atau IPS, mengikuti ekstrakurikuler basket sebagai pemain tim bola basket putri Mahakam Six, dan aktif sebagai anggota pengurus OSIS mengelola majalah dinding sekolah. Mari selanjutnya kita dengar komentar Ajeng Raffiando pada saat dulu kelas 3 SMA dalam memilih jurusan dan universitas serta karir profesi. Saat SMA, saya sering menjadi tempat curhat teman-teman dan itu menjadi salah satu alasan dari banyak faktor yang menyebabkan saya ingin menjadi psikolog. Saya mendaftar UMPTN, pilihan pertama adalah Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan pilihan kedua Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Bersyukur saya bisa diterima di Fakultas Psikologi dan sampai sekarang saya berprofesi sebagai psikolog. Buat adik-adik, pesan saya sebaiknya sudah punya cita-cita sehingga punya gambaran masa depan yang lebih jelas. Alumni SMA 6 Angkatan 91 berikutnya adalah Nurdias Alvin Patisahusiwa atau biasa dipanggil Alvin. Alvin bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Direktur Utama pada November 2017 hingga saat ini. PT Mandiri Manajemen Investasi adalah bagian dari grup PT Bank Mandiri Tbk dan merupakan manajer investasi nasional yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana nasabah melalui produk investasi seperti reksadana dan juga pengelolaan dana nasabah individual. Sejak menjabat sebagai Direktur Utama, Alvin berhasil membawa Mandiri Investasi menjadi pengelola reksadana terbesar sekaligus menyandang predikat sebagai Best Asset Management Company 2 tahun berturut-turut di tahun 2018 dan 2019 dari Bursa Efek Indonesia serta CNBC Indonesia. Saat ini, Alvin juga menjabat sebagai Dewan Pembina Asosiasi Manajer Investasi Indonesia. Alvin mengawali karir di bidang manajemen investasi pada tahun 1997 dengan bergabung di PT Batavia Prosperindo Asset Management sebagai Senior Fund Manager. Untuk kemudian dilanjutkan dengan menjadi Director Head of Equity di BNP Paribas Investment Partners hingga tahun 2011. Di tahun 2012, Alvin menjabat sebagai Director of Investment di Manulife Asset Management dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan investasi perusahaan. Alvin memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan melanjutkan gelar Magister Manajemen dari IPMI Business School Jakarta. Alvin juga telah menempuh pendidikan lanjutan jurusan keuangan di EDHEC Nice, Prancis.
saat di SMA dulu, Alvin menempuh jurusan A1 atau IPA dan aktif sebagai pemain tim softball Mahakam Sixers dan juga pernah menjadi ketua Mahakam Softball turnamen kedua. Mari kita dengar komentar dari Alvin saat masih di SMA dulu dalam memilih jurusan dan universitas. Waktu kelas 3 SMA, saya sebetulnya pada waktu itu ingin menjadi insinyur mesin dan saya daftar UMPTN untuk ITB, teknik mesin, teknik industri, dan juga pilihan terakhir adalah ekonomi UI. Tapi ternyata tidak lulus UMPTN sehingga saya akhirnya masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan. Pada akhirnya setelah lulus dari Unpar, saya masuk di industri reksadana yang pada waktu itu memang masih baru di tahun 1997 dan saya yang pertama masuk di situ. Jadi adik-adik kalau misalnya belum tahu akan kerja di mana, jalanin aja dan pada akhirnya nanti kalian mungkin akan tahu jalannya akan kemana. Arif Hudaya adalah alumni SMA 6 Jakarta Angkatan 91 yang saat ini menjabat sebagai Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan PT Unilever Indonesia sejak Januari 2020. Unilever Indonesia merupakan perusahaan publik dan bagian dari Unilever PLC, salah satu perusahaan global terbesar di dunia yang bergerak di bidang fast moving consumer goods dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Produk-produk Unilever telah dikenal luas oleh publik seperti Pepsodent, Lux, Rinso, Dove, Sunsilk, Clear, dan Kecap Bangun. Sebagai seorang CFO, Arif bertanggung jawab atas seluruh manajemen keuangan dan strategi dari Unilever Indonesia. Arif merupakan satu dari sedikit eksekutif senior Indonesia yang telah berkiprah di dunia internasional dengan lebih dari 12 tahun pengalaman profesional bersama Unilever di Inggris, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Arif memulai karirnya sebagai manajemen trainee di Unilever Indonesia pada tahun 1996 dan dilanjutkan dengan beberapa jabatan senior di bagian keuangan seperti controller. Karir internasionalnya dimulai sebagai Global Finance Director untuk divisi Oral Care di kantor pusat Unilever di London pada tahun 2005. Dilanjutkan dengan Global Strategy Director di Singapura pada tahun 2012 dan Chief Financial Officer di Unilever Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar pada 2015. Sebelum kembali ke tanah air, Arif menjabat sebagai Chief Financial Officer di Unilever Filipina. Arif Hudaya meraih gelar S1 atau Bachelor of Science di bidang Banking and International Finance dari Cass Business School City University London. Pada saat bersekolah di SMA 6, Arif menempuh jurusan A1 atau IPA dan merupakan pemain tim bola basket Mahakam Sixers dan juga anggota grup band Sixers. Mari kita dengarkan pengalaman Arif saat dulu di bangku kelas 3 SMA dalam memilih program studi, universitas, dan karir profesinya. Waktu SMA, saya menyukai matematik dan segala bentuk perencanaan, sehingga saya memutuskan untuk mengambil jurusan mesin atau jurusan finansial ekonomik. Akhirnya saya mengambil yang kedua dengan berangkat ke luar negeri. Sejak itu, saya sangat menyukai bidang tersebut dan sampai saat ini saya terus dalami. Pesan saya untuk adik-adik adalah selalu cari apa yang Anda minati. Jika itu bisa didapatkan, bagus, tapi jika tidak, selalu ada alternatif sehingga apapun yang dilakukan menjadi yang terbaik. Terima kasih. Lahir di kota Medan, merupakan anak kedua dari 4 perempuan bersaudara. Masa kecil saya dilalui di banyak kota, dari Medan, Denpasar, Padang, Manado, dan terakhir di Semarang sebelum berujung di ibu kota saat menginjak bangku SMP. Saya tercatat sebagai murid SMA 6 pada tahun 1988 dan lulus pada tahun 1991. Meskipun mengambil jurusan IPA di bangku SMA, pilihan hati saya adalah kuliah di Fakultas Hukum terbaik di Indonesia, yaitu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang saat ini menjadi favorit pertama untuk bidang sosial humaniora. Menikah di semester terakhir tidak menyurutkan mimpi saya menjadi seorang sarjana. Di tahun yang sama wisuda, saya mengambil studi lanjutan pada Boston University di Boston, Amerika Serikat. Hingga saat ini, kota Boston adalah hometown kedua, titik kumpul bagi saya dan keluarga. Untuk menjadi seorang notaris, saya mencuri waktu antara Boston dan Jakarta dengan buah hati kecil saya, guna mempersiapkan diri diterima dalam program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Berkejar-kejaran dengan waktu justru membuat saya terbiasa bekerja keras, membagi antara mengejar karir, menjadi seorang istri, dan ibu yang baik. Saat buah hati semata wayang saya berusia 13 tahun, saya mulai berpikir untuk mencurahkan waktu fokus mengejar karir dan tinggal 5 tahun lebih.
Bulan Desember 2004, saya dilantik menjadi notaris di wilayah Kabupaten Bekasi. Saya terpanggil untuk meneruskan ilmu yang dimiliki ke lebih banyak orang. Hingga saat ini, lebih dari 8 tahun saya mengajar di program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Pada tahun 2011, seiring dengan kepindahan wilayah kerja ke Kota Jakarta Selatan dengan memegang lisensi capital market dari Otoritas Jasa Keuangan, saya memusatkan konsentrasi di lingkup korporasi, meliputi jasa keuangan, non-keuangan maupun pasar modal, dengan jenis transaksi yang sangat bervariasi, antara lain shareholder meeting, bonds offering, merger akuisisi, right issue, bilateral loan facility, security transaction untuk kapal laut, pesawat terbang, atau tanah bangunan. Cukup beragam sektor yang saya bantu, mulai dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, bank umum swasta nasional dan daerah, perusahaan swasta lokal dan penanaman modal asing, lembaga dan badan pemerintah, juga kedutaan asing di Indonesia. Di antara rutinitas kerja dan mengajar, saya tetap berusaha menyisihkan waktu memberikan pelatihan melalui training baik untuk perusahaan, instansi pemerintah, notaris, konsultan hukum, dan publik. Sebaliknya, untuk memperdalam pengetahuan di bidang kenotariatan, saya rajin mengikuti kongres notaris baik di dalam maupun di luar negeri. Selain menjadi narasumber bagi instansi pemerintah untuk penyusunan suatu peraturan perundangan, terkadang saya diminta untuk memberikan review atas regulasi OJK yang akan terbit. Di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan energi saya untuk tetap menjalankan hal yang bersifat edukasi bagi profesi notaris dalam bentuk webinar. Memilih aktif berorganisasi di Ikatan Kekeluargaan Alumni Notariat UI mendorong saya untuk berkontribusi bagi alma mater tercinta. Pada akhir tahun 2018, saya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di bawah kepemimpinan untuk masa 3 tahun, Iluni FAUI harus sangat produktif. Banyak kegiatan yang dilakukan bagi alumni, mahasiswa, dan masyarakat luas, antara lain melakukan kajian atas kebijakan pemerintah. Iluni FAUI kerap kali menggandeng para alumni yang berkiprah di masyarakat seperti Najwa Shihab. Menutup kegiatan di Senataris FAUI ke-96, Iluni FAUI mengundang Kementerian Kehakiman dan Kerajaan Belanda. Masa depan profesi notaris adalah penerapan digital signature dan e-transaction. Untuk menyimbangkan hidup, saya memaksakan diri untuk rajin berolahraga dengan pilihan jenis olahraga yang paling pas untuk saya, yaitu lari. Setiap bepergian, saya tidak pernah absen dari lari. Mengitari sungai atau lari di pinggir pantai selalu dapat membawa ketenangan hati dan pikiran saya. SMA 6 telah membentuk saya menjadi perempuan yang tangguh. Saya rajin hadir di acara reuni Sixers, menghidupkan kembali memori yang indah di masa SMA. Adik-adik, saya memiliki seorang anak yang telah melewati masa adik-adik, sehingga saya bisa merasakan galaunya adik-adik dalam memilih jurusan yang diidamkan. Mungkin dapat saya berikan tips demikian, bahwa perlu kita ketahui tidak seluruh karir berlatar belakang 100% akademik yang mendukung karir tersebut. Saya berikan contoh, untuk menjadi seorang dokter, betul mutlak kita harus sekolah di jurusan kedokteran. Berlaga di pengadilan, menjadi seorang advokat harus menggondol gelar sarjana hukum. Namun demikian, untuk menjadi diplomat, tidak melulu harus berlatar belakang hubungan internasional. Demikian pula halnya untuk menjadi seorang bankir, bekerja di suatu bank, tidak harus mengecap studi ekonomi. Dengan mengetahui hal tersebut, akan memberikan kesempatan atau peluang yang lebih lebar dan luas bagi adik-adik. Selanjutnya, adik-adik perlu menetapkan sekurangnya 3 kategori, yakni kategori yang paling prioritas. Kita tahu itu yang paling diidamkan namun sulit menggapainya. Kedua, tetapkan target jurusan atau sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketiga, pilihlah sekolah yang aman untuk kita. Jangan sampai kita berujung tidak memiliki sekolah atau tidak kuliah hanya karena trik yang kurang jitu. Dan yang paling utama ingin saya sampaikan bahwa dunia kerja tidak melulu melihat latar belakang akademik. Yang dipentingkan saat ini adalah soft skill. Asrul Ramdhani bangga pernah bersekolah di SMA 6 Jakarta. Sekolahnya anak-anak berprestasi tapi gaul. Asrul Ramdhani tamat SMA pada tahun 1991 dan melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Sipil ITB. Mengawali karir profesional di dunia konstruksi sebagai structure engineer di perusahaan BUMN, PT Krakatau Engineering, sebuah perusahaan engineering dan construction yang merupakan grup dari PT Krakatau Steel. Kemudian melanjutkan karir konsisten di dunia konstruksi sebagai design engineer, project engineer, dan project manager di PT Freyssinet, perusahaan multinasional asal Prancis yang juga bergerak di bidang konstruksi.
Sambil bekerja, Asrul melanjutkan studi dengan mengambil program manajemen di Pascasarjana Universitas Indonesia. Karena sejak awal memang sudah berencana menjadi entrepreneur di bidang konstruksi. Sampai pada akhirnya Asrul mendirikan perusahaan konstruksi sendiri, yaitu PT Logos Construction, perusahaan yang menangani proyek-proyek konstruksi di berbagai daerah di tanah air untuk commercial building seperti office, mall, hotel, infrastruktur seperti jalan tol, juga industrial building seperti pabrik dan power plant. Punya hobi traveling dan naik gunung, sewaktu SMA ikut pendidikan dasar Taruna Pencinta Alam atau Trupala, dan waktu kuliah juga mengikuti kegiatan pencinta alam Wanadri di Komisariat ITB. Sering naik gunung seperti Gede, Pangrango, Papandayan, Cikuray, Sumbing, Ciremai, Slamet, Lawu, Semeru, dan lain-lain. Baik, berikut kita dengarkan sharing cerita Asrul saat semester akhir di masa SMA dalam rangka persiapan melanjutkan kuliah. Jadi waktu kelas 3 SMA dulu, saat mau milih jurusan, last minute isi formulir pun saya masih agak bingung antara teknik sipil atau teknik mesin. Jadi itu sangat menghabiskan energi ya. Selain saya harus siapin untuk ujian, juga harus nyiapin untuk milih jurusan. Setelah saya decide untuk milih teknik sipil, maka semua pilihan saya jatuhkan ke sipil, baik dari PTN maupun DPTS. Di PTN saya pilih teknik sipil ITB, kemudian teknik sipil UI. Di PTS-nya pun saya pilih teknik sipil Unpar dan teknik sipil Trisakti. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang mau memilih jangan last minute untuk pemilihan jurusannya gitu. Daniel Tumpal Simanjuntak adalah alumni SMA 6 Jakarta Angkatan 91 yang menjadi pegawai negeri sipil dan diplomat. Bekerja di Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 1997 dan mulai Januari 2017 hingga sekarang menduduki jabatan sebagai Direktur Afrika di Kementerian Luar Negeri Jakarta. Ada 46 negara di Afrika Sub-Sahara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia yang menjadi tugas Daniel sehari-hari. Indonesia adalah salah satu emerging power di antara negara-negara berkembang yang semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara di Afrika. Salah satu tugas sehari-hari yang dilakukannya adalah mendorong hubungan politik yang sudah mesra dengan negara-negara di Afrika sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dengan kerjasama ekonomi yang semakin konkret dan saling menguntungkan. Sebagai diplomat, penugasan dan karir terbagi menjadi dua, yaitu karir di dalam negeri dan karir di luar negeri. Di dalam negeri, khususnya antara tahun 2011 sampai 2014 dan 2004 sampai 2006, tugas Daniel Tumpal lebih banyak menangani isu-isu keamanan internasional dan perlucutan senjata. Isu senjata pemusnah massal, senjata konvensional, peacekeeping operations, post-conflict peace building adalah beberapa topik isu yang ditangani. Di dalam negeri, pada saat baru masuk Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal juga pernah ditugaskan ke Timor Leste pada saat Popular Consultation dilangsungkan. Pada saat penugasan di luar negeri sebagai diplomat antara tahun 2014 sampai 2017, Daniel Tumpal pernah menjadi koordinator fungsi ekonomi di KBRI Washington DC, Amerika, dalam mendukung kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Dari tahun 2007 hingga 2011, Daniel Tumpal menjadi diplomat Indonesia pada perwakilan tetap RI untuk PBB di New York, untuk urusan disarmament, peacekeeping operations, post-conflict peace building, dan menangani isu yang sama ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2007-2008. Tahun 2001 sampai 2004, Daniel Tumpal bertugas di KBRI, Den Haag, Belanda, menangani urusan politik bilateral Indonesia-Belanda, organisasi pelarangan senjata kimia, dan isu-isu hukum internasional yang terkait dengan kasus-kasus di Mahkamah Internasional. Menariknya, Daniel Tumpal memiliki 3 gelar S2. Pertama yaitu gelar LLM dalam bidang Public International Law dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Kedua mendapatkan gelar MA in European Law and Policy dari The Hague Hogeschool Den Haag, Belanda, dan University of Portsmouth, Inggris. Dan gelar S2 pertamanya didapat dari Magister Ilmu Politik Kekhususan Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia. Ketika lulus dari SMA 6, Daniel Tumpal masuk Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik, FISIP UI.
saat di SMA dulu, Daniel Tumpal menempuh jurusan A3 atau sosial. Dan pada saat kelas 2, Daniel Tumpal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam, Taruna Pencinta Alam, yaitu Trupala. Baiklah, selanjutnya mari kita dengar komentar Daniel Tumpal saat masih duduk di kelas 3 SMA dulu dalam menentukan pilihan program studi, universitas, serta karir profesi. Pilihan perguruan tinggi negeri saya, Jakarta, karena saya ingin dampingi ibu. Jadi hanya Universitas Indonesia. Pilihan pertama, akuntansi UI, karena ayah saya lulusan dari sana. Pilihan kedua adalah ilmu politik, karena saya menyukai menu alatas saat itu. Dan kedua, kakak saya sudah HI, jadi saya pilih ilmu politik yang katanya 80% sama dengan HI, dan ada critical thinking yang kuat dalam ilmu politik. Setelah itu, ternyata saya bisa masuk ke Kemlu, dan moral of the story saya rasa adalah ketika kalian yakin apa yang dipilih, kita yakin apa yang dipilih, bisa dapat dan bisa bagus hasil. Rino Dono Seputro atau yang biasa dipanggil Doni saat ini menduduki posisi sebagai Vice Chairman Standard Chartered Bank untuk ASEAN sejak 2019. Sebagai Vice Chairman ASEAN, Doni bertanggung jawab atas pengawasan manajemen bisnis Standard di 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Standard Chartered merupakan sebuah institusi perbankan global dengan network di lebih dari 60 negara di dunia, dan di Indonesia merupakan bank tertua yang telah beroperasi sejak tahun 1863. Doni saat ini juga merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris Standard Indonesia, Chairman Standard Nepal, dan Board Member di Standard Vietnam, serta di digital platform Ventura Nexus Company Singapore. Doni juga aktif di berbagai board internasional seperti British Chambers dan World Economic Forum's ASEAN Green Deal. Doni merupakan sedikit dari global bankers senior yang berasal dari Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai manajemen trainee di Standard Indonesia pada tahun 97 dan menempati posisi senior di dunia perbankan internasional mulai dari Inggris, Uni Emirat Arab, Brunei, Singapura, hingga Chili dan Falkland Island. Doni menjabat sebagai CEO untuk Standard Falklands pada 2008, dilanjutkan menjadi CEO di Brunei pada 2014 sebelum kembali ke tanah air di tahun 2016, dan menoreh sejarah sebagai warga negara Indonesia pertama yang berhasil menjadi CEO di Indonesia. Keberhasilan dalam memimpin Standard membawa Doni meraih berbagai penghargaan, antara lain sebagai Most Admired CEO 2017 dari Warta Ekonomi, Top Banking CEO 2019 dari Asia Business Research, dan Best CEO 2019 dari SWA Magazine. Doni meraih gelar S1 jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan Bandung dan menempuh S2 melalui Executive MBA program di Imperial College London. Saat di SMA dulu, Doni mengambil jurusan A1 atau IPA dan aktif dalam tim bola basket Mahakam Sixers, serta terpilih sebagai salah satu pemain junior nasional bola basket Indonesia. Mari kita dengarkan pengalaman Doni saat dulu duduk di kelas 12 dalam memilih program studi, universitas, dan juga karir profesinya. Jadi waktu kelas 3 SMA maunya masuk ITB, jurusannya TI, karena katanya TI yang paling favorit. Dan waktu zaman saya waktu itu ada jalur atlet, jadi sudah almost certain masuk deh gitu, sampai udah diselamatin kepala sekolah teman-teman yang lain. Ternyata karena ada satu freak incident menyangkut pensil 2B, saya nggak masuk ITB. Dan terdamparlah di HI Unpad tanpa tahu HI itu apa. Tapi setelah beberapa tahun jadi jatuh cinta sama HI, maunya kerja jadi diplomat di Kemenlu. Dan ternyata waktu udah lulus nggak tercapai juga, udah keduluan kerja di International Bank. Nah, pesan saya buat adik-adik semua adalah bahwa jangan putus asa, jangan patah semangat kalau memang tidak berhasil mendapatkan jurusan yang dituju atau perguruan tinggi yang dimaui. Kesuksesan bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Yang penting hard work dan think smartly. Kolonel Penerbang Irwan Pramuda. Irwan Pramuda adalah seorang perwira TNI Angkatan Udara berpangkat kolonel dalam Korps Penerbang Tempur. Saat bersekolah di SMA 6 Mahakam, dia mengambil jurusan A1 atau IPA. Setelah lulus SMA 6 tahun 91, Irwan bergabung dengan TNI Angkatan Udara dan menjadi taruna di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Irwan dilantik sebagai Letnan 2 pada bulan Juli tahun 94. Kemudian melanjutkan masuk sekolah penerbang Angkatan Udara dan lulus sebagai pilot pesawat tempur pada tahun 96.
Irwan menjabat sebagai pilot operasional di Skuadron Udara 1, kemudian pindah ke Skuadron Udara 15 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswah Yudi di Madiun, yang mengawaki pesawat tempur jenis Hawk dan berkontribusi pada operasi udara di Aceh, Timur Timur, dan beberapa operasi patroli pembatasan lainnya. Selama periode ini, Irwan juga pernah ditugaskan sebagai pengamat militer PBB pada misi penjaga perdamaian UNOMIC di Georgia, Eropa, tahun 2004 sampai 2005. Pada tahun 2006, Irwan meningkatkan kualifikasinya sebagai instruktur pilot dan bertugas menjadi instruktur penerbang selama 1 tahun di Sekolah Penerbang Angkatan Udara di Pangkalan TNI AU, Adi Sucipto, Yogyakarta. Irwan melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 2008, kemudian dipromosikan sebagai Komandan Skuadron Udara 15. Selama tahun 2011 hingga 2013, Irwan melaksanakan tugas sebagai pertukaran perwira instruktur di Australian Command and Staff College di Canberra, Australia. Sekembalinya ke Indonesia, Irwan ditempatkan sebagai staf bagian perencanaan dan penganggaran di Markas Besar TNI AU. Irwan mendapatkan promosi sebagai Kepala Dinas Personel di Pangkalan TNI AU Iswah Yudi Madiun pada pertengahan 2014. Setelah 9 bulan, dia mendapatkan kenaikan pangkat menjadi kolonel dan menjadi Komandan Wing Udara 3, di mana Irwan mengelola 3 skuadron udara di bawah komandonya, diantaranya skuadron pesawat tempur F-16. Kolonel penerbang Irwan Pramuda dipercaya beberapa kali menjadi pengendali manuver udara, diantaranya pada latihan puncak Angkatan Udara di kawasan Natuna pada tahun 2016. Pada tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan tertinggi di TNI, yaitu Sekolah Staf dan Komando TNI Gabungan di Bandung. Setelah selesai, ditempatkan sebagai Komandan Wing Udara 5 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, membawahi skuadron pesawat Sukhoi dan skuadron pesawat patroli maritim. Setelah itu, Irwan menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 ini, Kolonel Penerbang Irwan sedang menjalani pendidikan strategis setingkat dengan Lembaga Pertahanan Nasional di Indonesia, yaitu sebagai siswa di DSSC, Defense Strategic Studies Course di Australian Defence College, Canberra, Australia. Kolonel Penerbang Irwan Pemuda memiliki gelar Magister Manajemen pada bidang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, mari kita dengarkan Kolonel Penerbang Irwan sewaktu kelas 12 dulu di SMA dalam memilih program studi yang ingin dituju dan karir yang dicita-citakan. Selamat pagi adik-adik semua. Waktu kelas 3 SMA, saya sudah menetapkan pilihan saya untuk masuk Akabri. Saya mempersiapkan diri sejak awal, yaitu kelas 2 SMA, baik fisik maupun psikologi. Namun saya juga tetap mempersiapkan secara akademis, karena waktu itu saya juga tetap mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi pesan saya, tetapkan cita-citamu sejak awal, siapkan dirimu dengan baik dan disiplin, namun kalian juga harus tetap memiliki alternatif, pilihan, profesi, yang apabila kalian tekuni dan disiplin, kalian tetap bisa sukses. Terima kasih. Dr. Philips Fremonte saat ini adalah Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, CSIS, sebuah lembaga think tank kajian bidang ekonomi, politik, dan hubungan internasional tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1971. Jabatan Direktur Eksekutif diembannya sejak tahun 2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS sejak tahun 2012. Pada tahun 2018, CSIS Indonesia dinobatkan sebagai think tank terbaik di kawasan Asia Pasifik dalam Think Tank Global Ranking yang dilakukan oleh University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Di luar CSIS, Philips menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Persepi. Asosiasi Lembaga Survei se-Indonesia sudah berjalan untuk periode kedua. Ia juga anggota ALMI, Asosiasi Ilmuwan Muda Indonesia. Philips merupakan salah satu pengamat politik dan ekonomi paling terkenal di Indonesia, dan wajahnya sudah tidak asing lagi di layar kaca dalam berbagai acara seminar dan juga talk show. Setelah lulus dari SMA 6 Jakarta tahun 1991, Philips melanjutkan studi S1 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran di Bandung. Ia melanjutkan program S2 di bidang International Studies di University of Adelaide di Australia dengan beasiswa dari pemerintah Australia dalam program Australian Development Scholarships atau ADS. Setelah menyelesaikan program S2,
Philips bergabung dengan CSIS pada tahun 2001 sebagai peneliti di Departemen Hubungan Internasional. Pada tahun 2005, Philips mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi S3 bidang Comparative Politics di Department of Political Science, Northern Illinois University, Amerika Serikat. Philips juga dikenal karena kesuksesan menjadi ketua PAMSOS Virtual Sixers tahun ini dengan tema Revenge of the Nerds. Mari kita dengarkan pengalaman Philips sewaktu di semester akhir SMA dulu dalam memilih program studi, universitas, dan karir profesi. Mungkin nanti adik-adik akan mengalami seperti yang saya alami. Waktu mau memilih universitas, ibu saya maunya saya jadi dokter. Dan saya diwajibkan memilih fakultas kedokteran. Karena saya anak yang patuh, saya pilih fakultas kedokteran, tetapi kemudian pilihan kedua dan ketiga saya memilih jurusan hubungan internasional. Karena saya memang sudah sejak lama tertarik pada masalah-masalah internasional. Jadi, dalam hal memilih, mungkin perlu dipertimbangkan saran orang tua dan keinginan adik-adik sendiri. Dr. Dwinita Larasati atau biasa dipanggil Tita adalah alumni SMA 6 Jakarta angkatan 91 yang saat ini berprofesi sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Dalam kancah industri desain dan komik nasional, Tita dikenal sebagai perintis yang memelopori genre graphic diary dalam komik autobiografi Indonesia. Karya-karyanya telah diterbitkan di berbagai publikasi nasional dan internasional, seperti di antologi Liquid City, volume ketiga di Amerika Serikat, Prancis, dan Singapura, dan juga diikutsertakan dalam Frankfurt Book Fair 2015 dan 2016 di Jerman. Tita merupakan figur yang berperan aktif dalam mendorong industri kreatif di tanah air. Pada tahun 2008, Tita turut mendirikan Bandung Creative City Forum dan saat ini menjabat sebagai ketua. Dilanjutkan dengan Indonesia Creative Cities Network pada 2015 dan saat ini menduduki posisi sebagai Deputi Kemitraan Strategis. Selain itu, dalam berbagai organisasi lain, Tita juga menempati posisi sebagai anggota International Advisory Council for Creative Industries Policy and Evidence yang berkedudukan di Inggris. Ketua Kelompok Kerja Sains dan Masyarakat di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia sebagai Dewan Pengarah Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat serta Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Perjalanan karir Tita sudah dimulai dengan membuat komik dalam bentuk graphic diary sejak duduk di bangku kuliah. Kemudian dimulai dengan serius tahun 1995 sewaktu magang di Jerman. Pada saat tinggal di Belanda tahun 2002, Tita mengikuti pameran komik di Belanda dan graphic diary-nya mulai diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Belgia, Amerika, dan Belanda. Setelah sekitar 10 tahun di Belanda, Tita kembali ke Indonesia sebagai pengajar dan peneliti di ITB sampai sekarang. Selain itu, Tita juga mendirikan CAB, Independent Publishing, karena saat itu tidak ada penerbit Indonesia yang menerima jenis komik graphic diary. Sejak itu, eksperimen Tita dengan berbagai bentuk komik berlanjut, termasuk komik adaptasi resmi dari film The Raid dan graphic travelogue. Tita menempuh pendidikan program S1 di program Studi Desain Produk Industri ITB Bandung. Dilanjutkan dengan S2 di Design Academy Eindhoven, Belanda, mengambil spesialisasi Design Research dengan beasiswa dari IKEA Foundation. Tita menyelesaikan program doktoralnya di Delft University of Technology, Belanda, dalam bidang sustainability. Pada saat bersekolah di SMA 6 dulu, Tita menempuh jurusan A1 atau IPA dan merupakan anggota tim bola basket putri Mahakam, Sixers. Yuk, kita dengarkan pengalaman Tita dulu sewaktu duduk di kelas 12 dalam memilih program studi, universitas, dan juga karir profesi. Halo semuanya, dulu waktu hampir lulus SMA, saya tahu bahwa saya mau kuliah desain dan harus yang di ITB. Jadi saya berkeras cari info tentang itu dan niatnya adalah kalau ikut ujian dan gak lulus, pokoknya mau ikut ujian terus tahun depannya dan tahun depannya lagi sampai masuk. Dan ternyata setelah masuk di ujian pertama, akhirnya ternyata banyak menemukan hal baru dan itu yang menjadi penyemangat sih. Jadi pesannya adalah kalau kita punya niat tertentu, segera cari resource sebanyak mungkin, be resourceful ya, jadi cari informasi sebanyak mungkin mengenai yang kita tuju itu, supaya nanti tahu apa yang kita hadapi dan cara menghadapinya gimana.
Mungkin itu dulu, sukses ya semua.